Ya, Ya, Muslim. 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 Banyak yang Gimana? masuk Mau masuk menanggapi saya. Bang Rahmat? Banyak WA masuk saya ditegur katanya. Ya, Bang Rahmat Muslim. Ada lagi yang menelpon. Tuh, sudah ditelepon kan Anda kan? Ayo, Rahmat silakan nyalakan kamera. Silakan Anda tanggapi nih. Muslim saya kasih kesempatan untuk meluruskan syubhat atau fitnah kalian anggap fitnah ini. Silakan. Silakan. Silakan Rahmat. Silakan Rahmat. Rahmat Menelpon lagi. terdiam. Oke Rahmat, karena tidak mampu saya turunkan ya. Saya turunkan. Kita tidak paksakan ya. Ya. Kita naikkan lagi Muslim, kita kasih naik Tempoyak Studio Official. Makan tempoyak. Ada tempoyak saya jadi kangen makan tempoyak nih. Ya, tempoyak. Muslim, Bang. Edis. Muslim, Bang. Bukan Bang. Izin mau ngasih tahu aja ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh Pak Ibnu, Bang. Ya, Kan betul. Di Indo. Kan di Oh Indo. iya. Ya, oke. Saya permisi, Bang. Mohon maaf. Ya, saya pijit. Oke. Oke, makasih Bang Tempoyak, makasih. Ya, ya. Saya paham. Oke, kita Kan kasih naik santri TikTok. malah ada hadisnya. Kalau semua itu dari Imam Abu Hurairah dengan Imam Al-Ghazali. Mm-mm. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak semua ilmu itu mesti kita sampaikan kepada orang. Mm-mm. Demikian pula Imam Abu Hurairah juga begitu. Demikian pula Yesus itu. Seingat saya Yesus juga mengatakan seperti itu. Jangan Oke, melempar santri mutiara TikTok. ke babi. Ya, Bang Santri Muslim, Bang. Iya Bang, kedengaran? Iya, kedengaran. Muslim ya, Bang? Alhamdulillah Muslim. Iya, sudah nyimak dari tadi, Bang. Sebagian baru datang nih. Iya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammad itu kalau ngomong dia tidak berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Bener nggak? Betul. Kalau dia berbicara itu Wa may yantiqu adalah anil Allah hawa yang illa menyuruh wahyu. mengatakannya, betul? Betul. Sementara di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya, atas apa yang diucapkannya, bahkan dia disuruh membebaskan diri dari sumpahnya itu, betul? Lanjutkan saja. Tahu nggak? Nanti Anda nggak tahu. Anda tahu nggak? Lanjutkan saja. Kan ini diskusi. Anda bicara. Yang menjadi pertanyaan, aduh Pak Kalem udah diteleponin terus nih. Yang menjadi pertanyaan begini, bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu, tetapi di detik yang sama Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya? Ini yang bohong Allah Pak Muhammad, silakan. Oke, baik Bang Edis. Sebelum saya menjawab, kan beberapa kali saya melihat live Bang Edis ya kan. Bang Edis selalu mengatakan bahwa Islam ini atau orang Islam di Indonesia sering mempersekusi atau menghina Kristen, betul kan? Itu yang pertama. Terus kalau misalnya Bang Edis buka mempersekusi dalam pengertian itu ketika orang Kristen bahas agama Islam. Oke. Jadi titik pembahasan saya, kalau misalnya memang Bang Edis melihat Islam, bukan Islam ya, orang Islam kurang baik, ya minimal Bang Edis lebih baik daripada orang Islam. Itu yang pertama. Oke, itu belum menjawab. Terus lanjut kita yang kedua. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara bahwa yantiqu anil hawa ila wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata kecuali dari Allah. Tapi tidak semuanya setiap Rasulullah katakan itu langsung dari Allah. Nah, karena Rasulullah juga manusia. Kan udah dibantai si Qur'annya. Kan ini bukan diskusi dong. Ini bukan diskusi dong. Sabar dong. Ayo. Loh, tadi Anda sudah bacakan surat loh. Kalau saya belum selesai bicara. Sebentar Bang, gini. Wa ma yantiqu anil hawa. Saya belum menjawab Bang Edis. Wa ila wahyu yuha. Saya belum menjawab. Ya.
Lu udah Anda Saya belum jawab, jawab. Anda bilang, Oke. oh itu kan nggak semua. Lah, belum. Itu ada Padahal udah dibilang, Bang Edis nih. semua sebentar. yang diucapkan Sebentar. Muhammad. Gimana sih? Sebentar. Oke, silakan. Sebentar. Ya. Nih. Bang Edis paham nggak asal muasal turunnya itu? Karena Bang Edis bilang udah belasan tahun belajar tentang agama Islam. Betul? Paham nggak asbabun nuzulnya? Saya jawab. Tadi kan Bang Edis ngebantah-bantah dulu Iya, tuh. Nah, intinya kalau misalnya saya adalah boleh menyelesaikan, Bang, kalau kita belajar kalau saya boleh asbabun menyelesaikan, nuzul, nggak tar dulu. kalau kita saya belajar boleh menyelesaikan asbabun bilang. nuzul, asbabul nuzul itu juga beda-beda. Pak Kalam, saya tanya Pak, ini Pak Kalam Muslim loh. enggak. Ya. Sebentar, saya tanya Enggak. Pak Kalam Muslim. Enggak. Pak Ya. Kalam, Saya benarkah anak saya orang asbabul pesantren. nuzul itu Selalu beda-beda? dipercaya, betul. Ya, beda. Artinya tidak Sebentar, Boleh kan nih, sebentar, saya Bang dijawab. Santri, Boleh Santri, dipercaya. Ini sebentar, diskusi Bang. apa sebenarnya? Artinya ada ulama yang mengkritik asbabun nusul, ada ulama yang mengkritik asbabun nusul. Bukan mutlak, sama dengan nahwu Arab. Tidak semua ahli nahwu Arab itu dipercaya sebagai bahwa dengan ilmu nahwu Arab orang sudah mengenal kebenaran. Nah, Begitu. nahwu sorob itu gramatikal bahasa Arab, Pak. Ya, Nahwu sorob betul. itu gramatikal bahasa Arab. Ya, bukan, tapi bukan, itu kan bukan arti atau belakangan terjemah. baru muncul, belakangan baru muncul kan. Di zaman Nabi itu tidak ada ilmu nahwu Arab. Ya pasti nggak ada lah, gimana Ya. sih? Makanya maksud Oke, saya boleh jangan jawab nggak nih? mengandalkan nahwu Arab untuk memahami kebenaran. Itu sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali. kok- Makanya Imam Al-Ghazali Bapak, itu Pak. mencari Enggak, ilmu tar dulu yang nih, saya lebih boleh hebat ngejawab dari nggak nih? namanya ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Sudah pernah dengar ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Apa tuh? Nah, itu. Ilmu apa tuh? Oke, kita lanjutkan Ya, saja sudahlah, poinnya. jangan- Gini. jangan berdebat Oke, dengan sebentar, saya kendalikan ya. Gini, intinya bahwa asbabul nuzul itu pun berbeda-beda. Ada yang bilang Saya belum jawab ya. Surat Saya belum At-Tahrim, jawab sebentar ya. Bang. Surat At-Tahrim yang pertama aja itu asbabul nuzulnya beda-beda. Ada yang bilang Muhammad itu lagi pergi ke rumah Zainab. Di rumah Zainab dia disuguhi madu. Ya. Kemudian dia minumlah madu itu. Ketika dia sampai rumah, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau magofir. Kalau di sini bau pete atau bau jengkol. Sehingga Muhammad mengharamkan, baik, saya tidak mau lagi minum madu di rumah Zainab, kata dia. Itu asbabul nuzul yang pertama. Tapi asbabul nuzul yang lain bukan masalah itu. Masalah bagaimana Muhammad menggauli budaknya Hafsah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Ketika Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah, kepergok oleh Hafsah bahwa dia gauli di ranjangnya Hafsah pada giliran Hafsah. Betul Pak Kalam? Ya. Iya. Beda-beda asbabul nuzul. Tersesuka hati orang yang mau mengarang cerita di balik itu. Gimana? Mau saya tunjukkan datanya? Selesai belum? Oke, silakan. Saya belum jawab. Silakan, loh. silakan, Ini dari tadi silakan. Bang Edis saya jawab gitu. Silakan. Diskusi apa Silakan. ini? Hmm. Oke. Memang di salah satu itu yang saya tahu soal bagaimana bukan bersekongkol memang. Maksudnya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang minum madu dan sebagian istrinya tidak suka bau dari masam, kan karena memang madu kan itu sifatnya asam ya. Tidak suka Yang aroma diwahyukan dari kita masamnya fokus ke madu. wahyu yang wahyu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Segala sesuatu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Fokus ke situ. Ini siapa yang mau menjawab Pak Kalam? Coba kasih kesempatan dulu dia Pak Kalam, coba. Oke, itu katakanlah terserah lah pilih yang mana. Yang penting kalau untuk apa disebutnya ya, membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat zolim seperti tadi yang di masalah ranjang itu saya tidak mengetahui itu. Nah, Kita ini ambil pantesan yang Anda masih masalah Islam. madu. Taruh nanti dulu. Nah, ini dipotong-potong dulu. Ini Oke, diskusi silakan, macam silakan. apa Bang Edis? Sorry. Silakan. Kita Silakan. ambil soal asbabun nuzul yang madu misalnya. Katakanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
salah mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah salah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu jujur orangnya. Dan karena apa? Karena segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah, firman Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semuanya Kalam sebentar saya turunkan ya, karena Pak dan Kalam dilafazkan ditelepon terus. dan Pak Kalam, saya diinformasikan turun dulu. Anda kepada ditelepon terus. sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk ditulis sebagai catatan Al-Qur'an. Saya ulangi. Jikalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu salah, kita katakan salah, misal ya. Itu salah, misal mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Berarti itu tandanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orangnya jujur. Karena ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Rasulullah tetap menyuruh sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk tetap dicatat di dalam Al-Qur'an. Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tukang bohong, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak jujur, maka sesuatu yang menyalahkan dia tidak akan katakan itu. Dia akan simpan di dalam dirinya saja dan tidak akan menjadi masalah. Bisa jawab? Karena sesuatu yang mendiskreditkan, yang ditegur istilahnya sama Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan malu istilahnya. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jujur. Apapun yang dikatakan atas firman Allah, dia tulis. Baik. Seperti itu. Saya tanggapi ya. Tanggapi. Silakan. Jadi Anda sebagai muslim, padahal ini Anda udah santri nih. Santri loh ya. Tapi Anda tidak pernah dengar asbabul nuzul itu mengenai Muhammad menggauli budaknya Hafsah. Belum pernah dengar? Silakan lanjut saja. Baik. Kita akan tampilkan ya teman-teman ya. Karena kita itu kalau ngomong tidak pernah selain daripada berdasarkan sumber atau datanya umat muslim sendiri ya. Perhatikan. Ya, ini adalah kitabnya umat Islam, Tafsir Ibnu Katsir, mengenai surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, nih, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagi kamu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri dari sumpahmu. Nah ini, kita baca ya tafsirnya ya, perhatikan ya. Nih, ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabul nuzul. Tadi Anda ngeyel sama saya kan, masalah asbabul nuzul ya. Yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maryah Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggauli. Jadi diharamin ini sama Muhammad ini, Maria Qibtiyah ini. Tadinya udah digaulin, tapi diharamkan sama Muhammad. Seperti biasa Allah, kalau soal Muhammad mengharamkan kaum wanita, Allah nggak seneng. Allah senengnya Muhammad itu harus. Nggak boleh ada nada menghina gitu dong. Lu ini harus, ini ilmiah kan ya? Oke, baik. Enggak, ini ilmiah kan ya? Jadi nggak boleh Anda kait-kaitkan kemana-mana dong. Baik, tapi Aisyah loh Bang yang ngomong Bang. Aisyah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Belum tahu juga kan? Tadi Anda bilang kalau soal perempuan. Loh, Aisyah yang ngomong Bang. Aisyah bilang bahwa Tuhannya Muhammad kalau itu pembahasan sangat silakan cepat pembahasan saja. Perempuan. Terus saya tanya, sekarang saya tanya. Apa kesalahan dari apa yang dilakukan Rasulullah? Coba kita lihat kesalahannya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nih. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagi kamu? Kamu hendak mencari hak kesenangan istri-istrimu. Nih. Kemudian Abdurrahman An-Lasai mengatakan, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya nih. Perhatikan ya. Yaitu Nabi atau Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan
yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budaknya itu atas dirinya. Ya kan? Terus masalahnya ada bukan hanya itu lagi. Ada asbabul nuzul yang mengatakan yang lain lagi. Nih. Perhatikan. Masalah madu. Nih di atas itu yang masalah madu ya. Inilah yang populer di antara kalian nih. Nih, perhatikan. Bahwa maka tatkala mana sih ya masalah madu itu ya. Nih. Ini Maria Al-Qibtiyah. Ini masalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Zaid, saya baca semua aja ya. Bahwa Rasulullah menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau nih. Jadi Muhammad pernah menggauli ibunya Ibrahim atau namanya Zainab di rumah salah satu istrinya Muhammad. Maka istri beliau berkata, "Hai Nabi Rasulullah, tega ya tega engkau melakukan hal itu di rumahku dan di atas ranjangku." Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim, namanya Zainab ini, atas dirinya. Lalu istri beliau SAW bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal bagimu?" Dan Nabi bersumpah kepada istrinya bahwa ia tidak akan lagi menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan ayatnya, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan?" Nih, ada lagi riwayat lain mengatakan yang berbeda lagi. Beda-beda ini. Ada yang mengatakan madu, ada yang mengatakan ini, ada yang beda-beda. Jadi jangan Anda bilang bahwasanya asbabul nuzul itu fix. Enggak, beda-beda. Yang lain bercerita bahwa Muhammad pernah mampir ke rumah Zainab, dia minum madu. Nah, kemudian dia pulang ke rumah istrinya bilang, "Mulutmu bau maghfir." Lalu Muhammad mengharamkan, "Saya tidak akan lagi minum madu." Banyak hal, Bang. Nah, yang saya permasalahkan di sini. Di sini kan Muhammad bersumpah bahwa dia tidak akan lagi mengharamkan menggauli perempuan itu, budak itu, betul? Betul? Betul nggak? Ya, katakanlah betul. Tetapi menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak pernah salah. Tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Surat An-Naml, surat An-Najm. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan berdasarkan yang diwahyukan. Betul? Nah, menjadi pertanyaannya sekarang. Itu wahyu. Iya, menjadi pertanyaan sekarang. Mengapa Allah menegur Muhammad atas apa yang terkeluar dari mulutnya, sementara yang keluar dari mulutnya itu tidak berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu? Makanya saya bilang, Bang, makin saya pelajari agama Islam, makin pusing saya dibuatnya. Ayo, silakan. Yang pusing yang di mana, Bang? Yang pusing tuh yang di mana sih? Kan gini ya. Nggak gini nyambung. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ingin menyenangkan para istri, maka dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Lalu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk menggauli seorang budak tidak apa-apa. Tapi karena Rasulullah SAW ingin menyenangkan seorang istrinya, maka beliau langsung mengharamkannya itu. Lalu ada hikmah di situ. Jadi segala sesuatu tindak tanduk Rasulullah SAW itu akan mendasari hukum-hukum Islam. Itu hebatnya Islam. Jadi kita bukan mencontoh sesuatu yang bukan manusia, kita mencontoh manusia yang bisa langsung kita adaptasi ke kehidupan kita sendiri. Bang Jadi, Santri, gini, Bang Santri, bukan itu loh yang kita bahas, Bang. Saya tidak memotong, sebentar dong. Tadi kan Anda bingung ya kan? Nah, segala tindak tanduk Rasulullah SAW ketika dia salah,
Berarti ya kalau misalnya Bang Edis TV mengatakan bahwa oke, Nabi Muhammad salah, ada konsekuensinya. Berarti Bang Edis TV mengatakan bahwa Al-Quran, apa yang disebutkan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Sampai-sampai sesuatu yang menegur beliau, beliau catatkan. Lalu ketika Rasulullah SAW menghukumi sesuatu dan itu salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Rasulullah SAW langsung melantunkan mengharamkan untuk menggauli budak, jadilah itu produk hukumnya. Haram untuk menggauli budak, makanya Allah tegur. Bang, Untuk kayaknya kita nggak tidak nyambung loh, Bang. mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Nah, tadi kan pembahasannya itu tentang budak. Menurut Al-Quran, apa yang diucapkan Muhammad itu selalu benar, selalu berdasarkan wahyu. Apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, Oke. berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Artinya ketika Wahyu. Muhammad ngomong, dia itu tidak ngomong berdasarkan hawa nafsu, betul? Bukan setiap pembicaraan wahyu. Berarti Wahyu. kadang-kadang Muhammad ngomong firman salah. Allah. Firman Allah. Sebentar, berarti terkadang-kadang keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang bukan wahyu. Betul. Berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran bahwa wa ma yantiqu Tidak anil bertentangan. hawa. Loh, Tidak bertentangan Quran dong. bilang, Itu kan dibilang semua wahyu. yang diucapkan kecuali Muhammad wahyu, berdasarkan illa wahyu. wahyu yuha. Wahyu itu adalah Al-Quran, Bang. Oke, sekarang Jadi gini. dia tidak akan berbohong ketika Oke. Allah Subhanahu wa Oke, taala baik. menegur Saya beliau. tangkap. Gini. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Oke, gini. Ya langsung dicatat. Baik. Itu jujur. Gini ya Bang Santri ya, begini. Muhammad hanya memiliki satu mulut, betul? Betul nggak? Segala sesuatu yang betul ngapain sih dibetulin sih? Oke. Langsung saja. Baik, karena Muhammad hanya memiliki satu mulut dan satu lidah, pertanyaan saya, pernahkah dari mulut yang satu itu keluar perkataan yang salah? Gimana? Pernahkah dari mulut Muhammad yang jumlahnya hanya satu itu keluar pernyataan yang salah? Ya, terkadang juga Terkadang dikritik salah. oleh Baik. sahabat Rasulullah. Baik, saya tampilkan ayatnya. Salahnya bahwa ini salah Muhammad- apa nih Baik. maksudnya nih? Salahnya maksudnya salah apa dulu? Lu, ini gimana? Gini, pernah nggak dia Segala mengucapkan sesuatu yang salah, Bang? Iya, Baik, saya akan tunjukkan sebuah hadis di mana dikatakan bahwa tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada kebenaran. Saya tunjukkan hadisnya ya. Saya tunjukkan kalau saya ngomong itu berdasarkan data semua, Bang. Tidak pernah saya kalau iya ngomong kan itu- data yang bagi Anda cocok. Baik. Iya kan? Baik, ini sudah saya tampilkan di layar ya. Ini adalah bukti bahwa Muhammad tuh seorang pendusta. Mohon maaf nih Bang, saya harus ngomong seperti ini. Saya mohon maaf kalau agak sedikit lancang Bang. Nih ya. Oke, saya pendusta tampilkan di layar. definisi pendusta apa dulu nih? Tar dulu, definisi pendusta apa bagi Abang? Pendusta adalah seseorang yang mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Sekali atau berkali-kali? Kalau tukang dusta, nah itu dia dusta terus. Kalau pendusta Nah, adalah pendusta orang yang berarti melakukan berkali-kali kedustaan. Pendusta, ini pendusta, bukan berdusta. Pendusta. Baik, gini Bang ya, gini. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Saya Kelilit balik lagi. ya. Nih Bang. Soalnya Nih. pendusta itu Anda yang menyematkan. Orang yang mencuri disebut, Pencuri, orang yang berdusta disebut. pendusta. Nah, saya akan Nah, buktikan makanya itu bahwa tadi Muhammad seorang pendusta. Makanya tadi Mohon saya maaf, bilang, Bang. pendusta itu apa indikatornya pendusta itu? Mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Contoh. Sekali atau berapa kali? Waduh, ini bukan sekali dua kalinya, Bang. Nah, sekarang itu saya tanya, merujuk kepada Abang pelaku. pernah berdusta Aduh, gak? gimana? Sekarang saya Bang, tanya, kita Edis belajar TV bahasa Indonesia pernah dulu berdusta ya. gak? Gini, Bang, kita belajar bahasa Oke. Indonesia dulu. Orang Bang Edis TV pernah berdusta gak? Saya tanya. Pernah. Pendusta berarti. Ya, ketika pendusta dalam pengertian saya mengucapkan sesuatu yang bohong itu atau pelaku dari orang yang Berarti berdusta. pendusta berarti Bang Edis pendusta. Iya dong, semua orang itu Nah, pendusta seorang karena pendusta pernah melakukan ngapain dusta. mendustakan orang-orang yang lain?
Gimana caranya kita Dengar, percaya sama dengar. orang pendusta? Maksud dari itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Contoh, pelaut, orang yang melakukan pekerjaan melaut. Pencuri, orang yang melakukan pekerjaan mencuri. Pendusta, orang yang melakukan pekerjaan berdusta. Kan kita udah belajar bahasa Indonesia Bang zaman SD. Jangan-jangan Iya, abang berarti definisinya boleh disematkan oleh Bang Edis TV. Bang Edis TV pendusta. ketika maknanya itu adalah pelaku, jawabannya iya. Iya kan? Ya sudah. Iya. Terus Nah, sekarang kenapa saya harus percaya? Baik, Sama Bang sekarang Edis saya TV, balikan. seorang pendusta. Saya akan buktikan bahwa Muhammad melakukan satu perbuatan dusta. Sebentar saya balik supaya saya tidak badan saya menutup tulisannya. Nih, ini dalam sebuah hadis ya Bang ya. Saya bacakan ya. Dari Abdullah bin Amru. Beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menghafalnya. Lalu kabilah Quraisy melarang saya. Seraya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara beliau itu hanyalah manusia. Berkata dalam keadaan emosi dan ridho. Lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya. Seraya bersabda. Perhatikan. Jari dia ditunjuk ke mulut dan berkata, tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Dia udah bersumpah ini Bang. Hati-hati ya, dia udah bersumpah. Tidaklah keluar darinya, maksudnya dari mulut yang ditunjuknya itu, kecuali kebenaran. Saya tanya satu kali lagi kepada Anda. Pernahkah keluar dari mulut Muhammad selain daripada kebenaran? Tidak. Tidak Selalu pernah. kebenaran. Berarti semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah benar, betul? Betul. Baik, kalau begitu, mengapa Muhammad ditegur oleh Allah atas apa yang keluar dari mulutnya? Itu, nih, titik beratnya itu Bang. Titik poinnya itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salahnya, langsung Allah Berarti tegur. yang diomongin Muhammad tidak benar. Karena seluruh yang diucapkan dia tidak mungkin Gimana? salah. Saya ngomong, dia ngomong. Saya ngomong, Anda ngomong. Oh, silakan, Gimana? silakan lah. Tadi Anda ngomong, saya diam. Silakan. Itu berarti nih Biang, dengarkan dengan apa ya, dengan ya kita kosongkan dulu gelas gitu loh, jangan ada tadi benci segala macam. Itu berarti Bang, saya ajarin ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya salah berbicara, maka Allah akan langsung menegurnya. Berarti di luar teguran-teguran Allah kepada Rasulullah, itu semuanya benar. Bang, barusan tadi Anda bilang, semua yang keluar dari mulut Muhammad Benar. tiada lain, Benar. tiada bukan, hanyalah kebenaran. Benar? Lalu bagaimana mungkin Muhammad menegur apa yang terucap yang keluar dari mulutnya, sementara yang keluar dari mulutnya benar? Kan Muhammad ditegur, mengapa engkau Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Karena kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Dia kan bersumpah itu sama istrinya. Nih, Aku nih, bersumpah, dengerin ya, katanya, dengerin ya. demi Allah, Dengerin ya, aku dengerin. haramkan Maria Kipti. Dengerin, oke.